Baik, selamat pagi semuanya, Mas Fabiola, Mbak Iklima, sama Mas Naswa. Ya, pagi hari ini kalian akan melaksanakan sidang kerja praktek ya. Untuk teknisnya nanti kalian semua tetap berada di sini ya. Untuk yang pertama sesuai dengan di jadwal nanti Mbak Iklima dulu ya. Iya, Pak. Di urutan jadwal, kemudian ada Mas Naswa, yang terakhir Mas Fabiola. Ya, selama sidang berlangsung yang lain tetap standby ya, tetap di sini lihat gitu ya. Nanti bergantian, jangan sampai keluar. Kemudian nanti Mbak Dina sama Mbak San bisa ini ya sebagai audiens, nanti kalau di sesi tanya jawab bisa bertanya. Jadi yang lain selama tidak presentasi nanti bisa menjadi audiens untuk temannya yang sedang presentasi dan bisa bertanya gitu ya. Minimal ada satu pertanyaan dari audiens. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Belum ada, Pak. Sudah Ya. cukup, Pak. Baik, kalau belum ada, silakan saya kasih waktu untuk berdoa terlebih dahulu semuanya. Berdoa dimulai. Baik, berdoa tidak pernah selesai, ya, bisa dilanjutkan nanti berdoa. Ya, untuk yang pertama kita mulai dari Mbak Iklima, silakan ditampilkan PowerPoint-nya, dipresentasikan kurang lebih 10 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan demo aplikasinya ya, dipresentasikan Iya, Pak. webnya. Iya, Pak. Kemudian nanti kita tanya jawab. Setelah itu baru lanjut ke peserta nomor 2 dan nomor 3. Oke, silakan Mbak Iklima. Yang lain bisa di-mute ya suaranya. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Egia Rosi Supriyanto atas kesempatan yang diberikan. Sudah kelihatan, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Egia Rosi Supriyanto, MKom, selaku dosen pembimbing. Nama saya salah ya? Ya, maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Egia Rosi Supriyanto, MKom, selaku dosen pembimbing KP saya, serta yang saya hormati teman-teman saya yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Iklima Syahwa dengan NIM A11 2020 12799. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul membuat aplikasi website arsip layanan registrasi surat menyurat kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Yang pertama di sini ada latar belakang. Pengguna website adalah suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua karena banyak digunakan sebagai media komunikasi, informasi, pemasaran, dan pendidikan. Kementerian Agama Pemalang merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintah dalam bidang agama di wilayah Kabupaten Pemalang. Arsip merupakan informasi yang dimiliki setiap instansi termasuk Kementerian Agama Pemalang. Kemudian di sini ada rumusan dan tujuan masalah. Rumusan masalah yang ada adalah mengolah data arsip secara manual yang menyebabkan pengerjaannya menjadi lama dan kurang efisien. Tujuan kerja praktek ini adalah membuat website arsip yang nantinya akan diserahkan kepada kantor Kementerian Agama Pemalang sebagai laporan agar Kementerian Agama Pemalang akan lebih mudah melihat dan mengolah arsip dan buku tentang arsip surat menyurat. Kemudian ada manfaat kerja praktek. Beberapa tujuan dari kerja praktek ini ada bagi mahasiswa itu yang pertama menambah pengalaman, keilmuan mahasiswa dalam situs dunia kerja, yang kedua menambah ilmu pengetahuan dalam penggunaan website, yang ketiga menyetujui
konsekuensi yang diterima jika terlambat atau melanggar aturan yang tidak sesuai dengan kriteria kerja. Yang kedua, bagi kantor Kementerian Agama Pemalang, yang pertama itu memberikan pelajaran dan ilmu dalam dunia kerja, yang kedua bisa bertukar ide dan pendapat dalam bekerja tim, yang ketiga mengetahui kemampuan mahasiswa teknik informatika UDINUS. Tempat kerja praktek saya itu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Lokasinya berada di Jalan Mokhtar nomor 11 Kebun Dalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kemudian di sini ada visi dan misinya. Visinya Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian berdasarkan gotong royong. Misinya yang pertama itu meningkatkan kualitas kesolehan umat beragama, yang kedua memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, yang ketiga meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata, yang keempat meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, yang kelima meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. Di sini struktur organisasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Di sini ada bagian struktur organisasinya, ada kepala subbagian, kepala seksi madrasah, kepala seksi pendidikan Dania dan pondok pesantren, kepala seksi pendidikan agama Islam, kepala seksi penyelenggaraan haji dan umroh, kepala seksi bimbingan masyarakat Islam, dan penyelenggaraan zakat dan wakaf. Kementerian Agama Pemalang adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang agama dan keagamaan. Struktur organisasi atau bagian kantor Kementerian Agama Pemalang terdiri dari beberapa unit kerja dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Di sini ada job deskripsi. Job deskripsi saya di sini, dalam hal ini saya ditetapkan di bagian ruang tata usaha atau yang sering disebut dengan TU, yaitu membantu melakukan input-output surat masuk, belajar mencatat cuti pegawai, melayani tamu Kementerian Agama Pemalang untuk meminta tanda tangan surat kepala secara langsung. Kemudian di sini ada use case diagram. Yang pertama itu ada login, input surat masuk, input surat keluar, disposisi, pengolah data petugas, hapus edit surat masuk, tambahkan disposisi, dan yang terakhir itu disposisi. Jadi ada dua aktor yaitu admin dan super admin. Kalau admin di sini itu bisa masuk ke login, ke input surat masuk, input surat keluar, disposisi, hapus edit surat, tambah disposisi surat, dan petugas. Sedangkan di super admin itu di sini bisa semuanya, tidak seperti aktor admin. Super admin itu bisa mengolah data petugas, perbedaannya cuma di situ. Kemudian ada kelas diagram. Kelas diagram di sini ada petugas, surat masuk, surat keluar, disposisi. Kemudian ini tampilan implementasi antarmuka tampilan sistem dan input surat. Itu yang bagian login, dan ini contoh bagian tabel surat masuk. Kemudian di sini ada tampilan antarmuka print, surat, dan implementasi database surat masuk. Di sebelah kiri itu ada print suratnya, contohnya, dan sebelah kanan itu ada database surat masuknya, contoh database surat masuk. Kesimpulannya, setelah melakukan pengujian sistem dengan metode black box dan user UAT atau expectance test, maka dapat disimpulkan yang pertama, dari pengujian dengan metode black box didapatkan bahwa hasil yang didapat sudah memenuhi yang diharapkan. Yang kedua, dari pengujian sistem arsip layanan registrasi surat menyurat dengan metode UAT disimpulkan bahwa 94% pengguna menyatakan bagus, bahwa interface yang dibuat sesuai dengan keinginan. Sebanyak 24% menyatakan sangat bagus dan 10% lagi menyatakan cukup bagus. Dan di sini ada foto dokumentasi waktu saya mengerjakan kerja praktek. Yang pertama itu meminta tanda tangan Kasubag tata usaha,
Yang kedua itu gambar input surat masuk dan surat keluar. Yang ketiga mengagendakan surat. Terima kasih. Cukup sekian presentasi saya. Apakah ada yang ditanyakan? Demo programnya, Mbak? Kenapa, Pak? Demo programnya. Oh ya. Ini. Sudah kelihatan, Pak. Bentar. Sudah kelihatan, Pak? Ya, silakan dijelaskan dari awal sampai akhir. Ya. Di sini ada home, surat masuk, surat keluar tentang admin. Yang pertama itu di sini ada pengarsipan surat. Dan selamat datang di home-nya itu bagian home, selamat datang di layanan surat. Kemudian kita login. Menggunakan di sini home ada home itu jumlah petugas, surat keluarnya ada 2, jumlah surat keluarnya ada 2, jumlah disposisinya ada 3. Di sini ada surat masuknya, misal kita tambahkan surat masuk nomor agenda ke 6, jenis suratnya resmi, tanggal 17, tanggal terimanya 18, misal nomor suratnya menggunakan ini, mengirim dari kantor Malang, undangan. Kemudian tambah, sudah berhasil masuk ke sini. Kemudian apabila mau di print atau dicetak, masuk ke print, masuk ke bagian sini, bisa dijadiin PDF, download. Kemudian di sini misal saya akan menghapus ini undangan. Itu berhasil. Kemudian atau mau tambah ke disposisi, itu bisa masuk ke masukkan input lagi nomornya. Kemudian tambah ke masuk ke disposisi. Kemudian tadi ada detail suratnya, detail surat yang sudah didisposisi. Kemudian bisa edit, misal saya edit ini di bagian nomor surat.
Dan saya oke. Hasil dari ini udah terganti. Kemudian surat keluar sama, kita inputkan atau tambahkan surat keluar, kemudian bisa diedit, print, dan hapus. Dan disposisi tadi sudah, tambahkan, ikut ke surat masuk. Kemudian ada petugas itu sebagai admin yang login siapa aja. Kemudian bisa add juga petugasnya kalau mau menambahkan secara input di sini. Passwordnya sebagai misal admin. Dan berhasil diinputkan. Kita juga bisa mencari nama di sini dan kemudian ada logout. Cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Apakah sebelumnya apakah ada pertanyaan? Ya, pertanyaan pertama dari audiens. Silakan. Salah satu audiens bisa bertanya. Satu saja. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Sahen. Iya, silakan Mbak Sis. Perkenalkan, nama saya Sina Fardina Victoria Sudrajat, NIM A112020131189. Di sini saya ingin bertanya bagaimana struktur database yang digunakan dalam aplikasi ini. Sebelumnya terima kasih pada Mbak Sina. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sina. Bagaimana struktur database yang digunakan dalam aplikasi ini itu, struktur database yang digunakan terdiri dari beberapa tabel, seperti tabel surat masuk, tabel surat keluar, tabel surat disposisi, dan tabel petugas atau admin. Setiap tabel itu memiliki kolom-kolom yang relevan dengan informasi surat menyurat. Contohnya bisa saya tampilkan. Di sini, seperti yang saya tadi jelaskan, itu ada tabelnya, ada disposisi, petugas, surat masuk, dan surat keluar. Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Mbak Dina, di mute, unmute dulu. Saya ingin bertanya, nama saya Dina Tikasari dengan NIM A112020131191. Di sini saya ingin bertanya, apa teknologi yang digunakan dalam pengembangan website aplikasi ini? Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Dina Etikasari. Saya izin menjawab ya Mbak Dina. Apa teknologi yang digunakan dalam pengembangan website aplikasi ini? Teknologi yang digunakan pada bagian ini itu ada front end website yaitu HTML dan CSS, serta pada bagian back end itu ada pengolahan database yang menggunakan itu PHP dan data MySQL. Apakah bisa diterima jawaban saya, Mbak Dina? Iya. Baik, terima kasih. Pakai framework nggak, Mbak? Kenapa, Pak? Pakai framework apa ini webnya? Webnya. Pakai framework? Enggak, Pak. Enggak. Natif berarti. Natif. Kenapa, Pak? Natif berarti. Iya.
Nggak pakai framework apapun? Enggak, Pak. Enggak ya. Coba bisa dibuka ininya, folder-foldernya, tampilkan di sini. Ya. Di Viscode-nya, Pak? Atau di filenya? Foldernya. Ini, Pak. Apakah sudah kelihatan? Oh iya. Tip ya. Iya. Ya, sudah. Oke, terus kemudian tadi untuk, kan tadi ada super admin katanya. Oh iya, itu tuh sebenarnya kan kemarin waktu saya minta itu, saya jelasin ke Pak Egi, kan menggunakan super admin, sebelumnya kan super user ya Pak. Terus Ya, super user. Ya. Terus saya ganti itu yang di use case-nya itu super admin. Oke, terus loginnya di mana? Loginnya itu bisa per user. Coba gimana? Ditampilkan. Iya. Kan ini ya Pak, tampilan adminnya itu admin atau login. Itu misal saya menggunakan di yang sini, super admin gimana? Kalau yang super admin itu yang tadi saya contohkan, misal nama username-nya itu Syah. Dan misal terus yang admin? Kalau yang admin itu, misal di sini saya menggunakan username APC dan password 123. Dan ini Pak, kalau admin sama aja tetapi tidak bisa inputkan ke disposisi atau tambah disposisi dan petugas. Itu perbedaannya Pak. Sudah, coba itu di print surat masuknya, hasilnya gimana? Sama Pak. Masih cuma kayak gini, nggak ada logonya gitu di atas? Iya, nggak saya tambahin Pak. Bisa kamu tambahkan logo, jadi kalau surat itu kan ada kayak semacam kopnya itu Mbak, ada kop surat itu loh, di atasnya ada logonya, terus ada nama instansinya, alamatnya di mana, biasanya kan ada seperti itu. Terus nanti ada surat ini perihal halaman berapa, lampirannya apa, biasanya kan seperti itu suratnya itu loh. Coba itu di print salah satu surat itu yang nomor 5 itu, coba di print hasilnya seperti apa. Ini Pak, nanti di sini ada masuk semua, ada petugas yang tadi login. Ini surat kayak gini, harusnya surat tuh nggak kayak gini. Surat, kamu tahu surat kan? Iya. Nah, di situ ada kopnya, terus ada isi suratnya seperti apa. Harusnya yang kamu tampilkan yang seperti itu. Isi suratnya kan? Bisa nggak kamu benerin itu? Ada kopnya gitu, ada alamat, ada isinya, isi suratnya gitu. Bisa nggak? Belum coba Pak. Mau dicoba dulu nggak? Biar nilainya bisa maksimal. Waktunya lumayan lama lah. Lumayan. Berapa Pak? Ya 1 minggu. 1 minggu. Gimana? Berarti ntar itu di atasnya sini sama itu. Kamu tahu surat kan, di surat itu kan ada atasnya ada kayak semacam kop gitu kan, terus ada alamat, ada instansinya gitu, terus nanti ada isi suratnya seperti apa. Bisa ya?
Saya coba dulu ya, Pak. Ya, 1 minggu ya. Ya. Nanti bisa minta bantuan temannya, enggak masalah. Iya. Gitu ya. Oke, Iya, Pak. Mbak Iklima itu saja. Revisi saya berarti ketika di klik print nanti tampil semacam suratnya, ada logonya, ada alamatnya. Kamu coba lihat surat-surat yang ada di situ, di debugnya situ kan mesti ada suratnya atau ada contoh suratnya. Iya. Biasanya kalau surat kan ada logonya, ada nama instansinya, alamat, terus perihalnya apa, dikirim kemana, itu kan ada. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, saya tunggu 1 minggu lah. Kalau semisal 1 minggu itu belum jadi atau belum itu, Ya harus jadi. gimana, Pak? Nanti nilainya nggak keluar. Oh, ya. Seusaha saya dulu aja ya, Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Baik, Mbak Iklima bisa di closing dulu. Tapi jangan keluar ya, tetap di sini. Iya. Jadi audiens. Terima kasih. Ya, iya, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada tutur kata atau kesalahan yang saya ucapkan baik disengaja atau tidak disengaja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke peserta nomor 2, Mas Nashwa. Sudah siap? Ya, sudah, Pak. Izin tanya, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Silakan Mas Nashwa bisa mempresentasikan kurang lebih 10 menit. Nanti dilanjut dengan demo programnya, aplikasi atau webnya. Kemudian kita lanjut dengan tanya jawab dari audiens. Baik, Pak. Silakan Mas Nashwa. Yang terhormat Bapak Egi Rosi Sugiarto MKom selaku dosen pembimbing saya dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nasr Zulfansyah dengan NIM A11-2020-13003 dengan judul membuat website aplikasi pembatalan haji, agenda pembatalan haji. Saya izin untuk menampilkan PPT yang telah saya buat. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, Mas. Ya, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Nasr Zulfansyah dengan NIM A11-2020-13003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya. Yang pertama ada pendahuluan. Website dapat dimulai dari kebutuhan manusia akan informasi dan interaksi melalui internet. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan internet, website sebagai media sarana untuk bisnis, pendidikan, perintah, hiburan, dan sebagainya. Ada pula agenda. Agenda merupakan rencana kegiatan atau daftar tugas yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Agenda dapat membantu seseorang atau organisasi dalam mengatur waktu, mengoptimalkan produktivitas, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada pula rumusan masalah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, yaitu pengagendaan masih menggunakan manual. Berikut tempat kerja praktek saya, yaitu kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yang berlokasi di Jalan Mukhtar nomor 11 Kebon Dalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di sini ada struktur organisasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yang dikepalai oleh Bapak Haji Rozikun SAG MPDI. Ada pula Kepala Subbagian Tata Usaha, yaitu Pak Haji Zainal Abidin, SHI MSY. Dan ada beberapa kepala seksi,
yaitu Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah, Pondok Pesantren, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, dan yang terakhir ada penyelenggaraan wakaf. Pada bagian struktur organik di atas dapat beberapa bagian yang sudah saya sebutkan tadi, yang telah dibagi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yang dikepalai oleh Bapak Haji Rozikun SAG MPDI. Pada job deskripsi saya, dalam hal ini saya ditempatkan di bagian penyelenggaraan haji dan umroh, yaitu untuk mengelola sebuah data pendaftaran haji ke sistem Siskohat. Siskohat itu adalah sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu yang dibuat oleh pemerintah. Dan juga di sana saya melakukan cek porsi keberangkatan haji, melakukan monitoring, pembatalan, dan pemberkasan haji. Selanjutnya ada manajemen haji. Manajemen data haji, saya mengatur scan data-data tersebut, lalu diinputkan ke dalam sistem Siskohat tadi. Sebelum dimasukkan ke dalam sistem, saya mengecek berkas-berkas tersebut apakah sudah lengkap atau masih kurang atau ada yang kurang pas. Nanti saya bilang ke jamaah tersebut. Kalau data-data sudah memenuhi syarat, maka data bisa diinputkan. Yang selanjutnya ada cek porsi. Pengecekan porsi keberangkatan calon jamaah haji bertujuan untuk mengetahui bulan, tahun keberangkatan haji. Yang selanjutnya ada pengagendaan pembatalan haji. Pengagendaan data pembatalan haji agar mengetahui pembatalan sudah diproses atau belum. Pada bagian ini masih menggunakan penginputan manual, yaitu menggunakan buku. Yang selanjutnya, apa sih website agenda pembatalan haji? Website agenda pembatalan haji bertujuan untuk membantu dan memudahkan pegawai untuk melakukan penginputan data agenda pembatalan haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang agar lebih mudah digunakan. Berikut analisis kebutuhan fungsionalnya. Kebutuhan yang pertama ada sesi login, yaitu hanya admin yang bisa melakukan login. Melakukan input data, admin melakukan input data haji pada pembatalan. Melakukan update data, admin melakukan update data pembatalan haji. Melakukan hapus data, admin melakukan hapus data. Dan dapat mengelola tabel pembatalan. Untuk kebutuhan non-fungsional, deskripsi yang pertama, aplikasi ini dapat berjalan terus-menerus setiap hari, sangat handal dengan toleransi kegagalan hanya sampai 5%. Cukup nyaman dipakai karena dibuat dengan memperhatikan betul UI dan UX. Memudahkan dioperasi sebagai sistem operasi platform hanya dengan menggunakan web browser, menyesuaikan dengan data yang ada, baik itu database maupun data materi. Yang selanjutnya ada use case. Bagian use case ada aktor yang bernama guest atau tamu. Tamu hanya dapat melihat sebuah informasi data haji dan dapat melihat visi misi serta dapat melihat bagian struktur. Untuk admin di sini bisa melakukan login dengan verifikasi password. Apabila ada menampilkan sebuah error, maka akan tampil error, login error. Dan pada bagian admin, aktor admin bisa manajemen data haji. Manajemen data haji bisa menginputkan, bisa
update, dan bisa delete. Dan bagian admin bisa logout. Selanjutnya untuk kelas diagram, berikut kelas diagramnya ada diagram admin menggunakan email dan password. Dan juga ada bagian agenda pembatalan. Agenda pembatalan berisi alamat, nama, nomor pembatalan, nomor porsi, nomor surat, status, dan tanggal surat. Itu pula ada data haji, yaitu menampilkan alamat, nama, pembatalan, nomor porsi, nomor surat, status, dan tanggal surat. Mungkin cukup presentasi dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari audiens? Lanjut demo program dulu, Mas. Baik, saya akan menampilkan demo program saya. Berikut tampilan demo program saya. Di sini merupakan bagian aktor GUES atau tamu. Tamu hanya bisa melihat tapi tidak bisa mengedit isi informasi haji. Berikut tampilannya pada tampilan home. Selanjutnya ada tampilan informasi berisi nomor pembatalan surat, tanggal surat, nomor porsi, nama, alamat, dan juga status. Dan pada bagian visi dan misi, di sini ada bagian visi, menjelaskan tentang visi dan misi kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Dan pada bagian struktur, di sini terlihat bagian struktur organisasinya dari kepala subbagian tata usaha, kepala seksi pendidikan madrasah, kepala seksi pendidikan diniyah, kepala seksi pendidikan agama Islam, kepala seksi penyelenggaraan haji dan umroh, kepala seksi bimbingan masyarakat Islam, dan yang terakhir ada penyelenggaraan zakat dan wakaf. Untuk bagian login admin, di sini yang bisa login adalah admin. Coba masuk. Pada bagian admin, di sini kita bisa mengatur data-data tentang informasi data haji. Berikut tampilannya. Di sini tampil suatu tabel pembatalan haji dari nomor pembatalan, nomor surat, tanggal surat, nomor porsi, nama, alamat, status, dan aksi. Dalam aksi kita bisa mengupdate, update dan juga delete. Dan di bagian sini ada input data pembatalan haji, bisa saya contohkan. Nomor porsi, contoh. Nama, alamat, dan untuk status ada dua jenis, yaitu sudah cair atau belum. Data sudah tersimpan. Yang atas ini dari nomor pembatalan, nomor surat, tanggal surat, nomor porsi, nama, alamat, status. Di sini juga bisa menghapus data. Saya coba hapus. Data yang nomor 5 sudah saya hapus. Coba saya update.
Saya update data yang tadi. Fokus ambil data tersimpan karena mungkin ada kesalahan dikit. Mungkin ada suatu kesalahan pada penulisan. Data gagal tersimpan. Saya lihat datanya. Ada kesalahan pada bagian update, mungkin ada codingan sedikit yang salah. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Apa ada yang ditanyakan? Ya, silakan dari audiens dulu. Minimal ada satu pertanyaan. Saya Dina Etikasari ingin bertanya, apa dampak dari kerja praktik Anda terhadap keputusan karir Anda di masa depan? Dampak kerja praktek saya pada masa depan yaitu saya mempunyai pengalaman dalam bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Di situ saya mendapatkan sebuah ilmu tentang atau cara dalam bekerja. Mungkin apakah jawaban saya bisa diterima oleh Mbak Dina Etikasari? Sudah bisa, terima kasih Mas. Terima kasih Mbak. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada, saya yang bertanya. Oh ya, Mbak Sain. Silakan Mbak Sain. Permisi, nama saya Sinovardina Victoria Sudrajat, NIM A112020131189. Di sini saya ingin bertanya, apa yang kamu dapatkan saat melakukan kerja praktek? Yang saya dapatkan seperti tadi yang setelah saya sebutkan, yaitu mendapatkan sebuah pengalaman tentunya dalam bidang pekerjaan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, dan juga mendapatkan sebuah ilmu yang tentunya bisa bermanfaat karena saya mengetahui bagaimana sistem kerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Apakah jawaban saya bisa diterima oleh Mbak Sina? Iya bisa, terima kasih. Terima kasih.
Apakah Ada lagi? mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya bertanya tadi untuk yang error bisa diperbaiki, Mas. Mas Wah, Ya, saya coba ya, Pak. 1 minggu ya. Sama tadi saya minta ini, coba ada proses print gitu enggak, Pak? Mas? Coba laporan agenda pembatalannya bisa di print nggak tadi? Untuk laporan tidak, Pak, karena itu sistemnya langsung melihat. Jadi untuk mengetahui sudah atau belum, ntar langsung diarahkan ke bagian bank. Di bank tersebut, ntar kita bisa ngecek apakah uangnya udah masuk ke rekening nasabah tersebut atau rekening jamaah. Jadi seperti itu, Pak, sistemnya. Oke, gini, itu kan dari sisi jamaahnya. Nah, kalau dari sisi pimpinannya kan mungkin mau tahu laporan data yang dibatalkan ini kenapa. Itu kan harus ada print-printannya ya. Ya, Pak. Nah, mungkin nanti coba dibuka tadi aplikasi websitenya. Bisa mengambil. Itu udah bagian admin, saya login. Nah, ini ya Oke, betul Pak. yang tadi, Mas. Oh, yang admin, Pak. Yang admin. Nah, ini kan ada agenda pembatalan. Nah, kalau bisa di bawah itu ada print gitu. Ya, Pak. Mungkin ntar ada pengupdatean fitur untuk print, Pak. Ditambahi print ya, Mas, ya di bagian bawah. Jadi agenda pembatalannya itu semua bisa di print. Jadi ada datanya gitu. Dalam bentuk PDF boleh atau di Excel juga boleh. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, di bawah, tapi ini bukan di samping di aksi, bukan di bawah. Oh, Jadi di bawah semua, tabelnya. Iya, Pak. semua gitu. Ya, bisa, Oke, Pak. revisinya itu sama yang tadi yang masih error. Ya, di bagian update saya cek dulu, Pak, di kodenya. Ya, nanti aja, jangan di sini. Nanti aja. Nanti aja, nanti kalau sudah saya kasih waktu 1 minggu, kamu tunjukkan ke saya lagi. Ya, baik, Pak. Nah, itu ya. Berarti ada 2 ya revisinya ya. Ya, 1 tambah print, 1 benarkan yang edit tadi. ya, baik, Pak. Oke, dari Mas Naswa, ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup? Mungkin dari Mbak Iklima atau Mas Sofiola bisa bertanya. Sudah cukup jelas. Sudah cukup. Baik. Terima kasih. Ya, silakan di closing Mas Naswa, tetap stay di sini. Nanti kita lanjut ke Mas Fabiola. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas Fabiola sudah siap? Sudah, Pak. Silakan Izin ditampilkan. presentasi, Pak. Ya, silakan tampilkan presentasi 10 menit ya sama demo programnya, nanti kita lanjut tanya jawab. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Egya Rosi Subiakto, Magister Komunikasi selaku dosen pembimbing kerja praktek, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya saya yang berjudul membuat aplikasi website profil instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Latar belakang, website atau situs web adalah kumpulan
halaman-halaman yang terhubung satu sama lain yang dapat diakses melalui internet. Website memungkinkan kita untuk berbagi informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan pengguna lain di seluruh dunia. Dengan adanya website, profil instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kebijakan, program, dan layanan pendidikan yang disediakan oleh dinas tersebut. Website ini juga digunakan sebagai media untuk memudahkan proses komunikasi dan kerjasama antara dinas pendidikan dengan sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Grobogan. Website profil instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan menjadi penting untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan di bidang pendidikan. Manfaat kerja praktek. 1. Bagi mahasiswa. Yang pertama, menambah relasi. Yang kedua, menambah pengalaman mahasiswa tentang gambaran dunia kerja. Menambah ilmu pengetahuan dalam penggunaan website. Mengetahui aturan-aturan dalam dunia kerja. Dan terakhir, menambah wawasan tentang lingkup dunia pendidikan. Yang kedua, bagi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Yang pertama, bertukar pengalaman antara dunia perkuliahan dan dunia kerja. Kedua, bisa bertukar sudut pandang dan pendapat dalam bekerja tim. Selanjutnya, mengetahui kemampuan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro. Selanjutnya, terbantu dalam pelayanan. Dan terakhir, dapat membantu pekerjaan pegawai. Tempat kerja praktek saya berada di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 35, Purwodadi Grobogan, Kabupaten Grobogan, dengan kode pos 58111. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan antara lain terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan yang beriman, cerdas, dan kreatif dan berdaya saing, merupakan visi dari Dinas Kabupaten Grobogan. Yang selanjutnya misi 1. Meningkatkan kualitas kesalahan umat beragama. 2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. 3. Meningkatkan layanan. Berikut adalah gambaran use case. 1. Sistem profil instansi login, edit konten, menambah konten, melihat konten, menghapus konten, dan logout. Selanjutnya kelas model diagram berisi user antara lain ID, email, username, dan password. Berikut contoh implementasi antarmuka di website ini. Informasi database berisi ID, username, email, dan password. Kesimpulan, setelah melakukan pengujian sistem dengan metode Blackboard dan user accepted test atau UAT, dapat disimpulkan 1. Dari pengujian dengan metode black box didapatkan bahwa hasil yang dapat cukup memenuhi apa yang diharapkan. 2. Dari pengujian sistem profil instansi dengan metode UAT disimpulkan bahwa 1. A. Internal 68,67%, pengguna sangat puas, 26,67% menyatakan bagus, dan 4,67% lagi menyatakan cukup bahwa interface yang dibuat sesuai dengan keinginan. Yang kedua, eksternal 73,33%, pengguna sangat bagus, 24,33% menyatakan bagus, dan 2% lagi menyatakan cukup bahwa interface yang dibuat sesuai dengan keinginan. Pada pengetesan ini saya meminta bantuan 10 orang dari internal Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan serta 20 dari masyarakat umum di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Saran, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan disarankan supaya penyebaran informasi pelayanan lebih informatif agar informasi layanan pendidikan di masyarakat lebih luas. Selanjutnya saya akan mendemokan websitenya.
Pada tampilan awal ada fitur masuk dan daftar. Masuk, berisi login. Jika sebelumnya belum memiliki akun, bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Kita coba untuk login. Pada tampilan awal, karena ini adalah sebuah seperti company profile, saya akan menjelaskan apa saja yang ada di company profile ini. Pertama, pada menu home terdapat banner dan dasar pembentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Gerobokan. Selanjutnya tentang juga berisi banner atau foto yang bawahnya berisi tujuan strategis, visi, dan misi. Pada menu pelayanan terdapat banner lalu apa saja layanan yang bisa didapatkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gerobokan seperti layanan mutasi siswa, layanan surat keterangan pengganti STTB atau ijazah, dan yang lain-lain. Untuk keperluan yang lain bisa dihubungi lewat alamat yang berisi kontak info seperti alamat, email, telepon, dan kode pos. Untuk di bawahnya terdapat alamat pasti atau rute yang bisa didapatkan yang terkoneksi di database. Maaf, di Gmap. Selanjutnya, keluar akan menampilkan halaman pertama. Cukup sekian, apakah ada pertanyaan? Programnya tadi seperti itu aja, Mas? Iya, Pak. Coba-coba diulangi lagi, Mas. Diulangi, Mas, tampilkan lagi, Mas. Ini kamu buat apa? Seperti company profile, Pak. Oke, adminnya mana? Ini siapa ini? Login siapa ini? Kemarin kan saya masih bingung tentang apa itu untuk use case itu, Pak. Kan karena admin ngeditnya nggak dari websitenya gitu loh, Pak. Oke, terus? Ya, jadi kayak apa itu, kayak yang admin atau user itu kayak bisa melihat semua gitu, Pak. Dicoba, Mas. Ya. Tentang pelayanan alamat Dinas Pendidikan. Cuma website statis kayak gini. Tapi ini kalau setahu saya kalau dinamis kan ada koneksinya database itu, Pak. Ya, database-nya mana coba lihat. Yaitu saya gunakan di login, Pak. Coba lihat database-nya. Baik, Pak. Iya, Pak. Cuma satu tabel itu? Iya, Pak. Lah itu login buat apa?
Login buat apa, Mas? Bedanya sama yang nggak login apa? Harus mempunyai akun dulu, Pak. Kalau Bukan. belum, Kamu itu ngadain login itu buat apa? Buat ngupdate data apa? Kamu tahu tujuan login kan? Masuk ke aplikasi itu, kamu mau ngakses data apa? Lah, sekarang bedanya sama yang tidak login apa? kalau setahu saya kalau tidak login tidak bisa masuk gitu, Pak. Iya, tahu. Maksudnya kamu login sama nggak login, bedanya apa? Kalau untuk tampilan tidak bisa Gini, terlihat, gini, Pak. gini, Mas. Kita bicara yang ini aja lah, yang deket. Si Hadi nih, kamu kan nggak login nih. Kamu nggak bisa lihat nilaimu kan kalau kamu nggak login. Iya, Pak. Nggak bisa download kartu ujian, nggak bisa lihat tagihan, nggak bisa cetak KRS, KHS, nggak bisa kan? Iya, Pak. Nah, untuk mengakses itu semua, kamu kan perlu login tuh, masuk tuh ke Siadin. Nah, itu kan ada bedanya. Nah, sekarang di sistemmu, jangan di close dulu, Oh iya, Pak. kan belum selesai. Nah, kayak tadi punya Mbak Iklima kan ada surat masuk, surat keluar. Dia login itu agar bisa nginputin data surat masuk sama data surat keluar, kemudian print gitu ya. Nah, ketika dia nggak login, dia nggak bisa melakukan itu semua. Begitu juga tadi Mas Naswa itu kan untuk pembatalan haji gitu ya. Dia harus login dulu untuk mengakses data itu. Nah, ketika dia nggak login ya dia nggak bisa melakukan input data, ngedit data, hapus data nggak bisa. Lah punyamu, coba kamu jelaskan. Bedanya kamu login dengan nggak login apa? Untuk sekarang belum ada bedanya, Pak. Lah terus untuk apa login itu? Kalau dari saya, menurut persepsi saya sendiri ya, Pak, Ah, kayak mendata siapa saja yang masuk di website ini gitu, Pak. kelihatan siapa saja yang masuk. Untuk dari ambil dari database kelihatan, Pak. Nah itu kan kamu yang bisa ngakses lah. Sekarang kalau orang dinas pendidikannya masa harus buka database? Kan enggak toh? Iya, Pak. Iya. Nah, ini harus kamu revisi total ini. Paling tidak ada pengelolaan data di situ. Nggak cuma statis seperti ini. Coba kamu pikirkan lagi ya, 1 minggu ya. Kira-kira ada pengelolaan data apa yang bisa kamu olah di situ? Ya bisa tadi surat masuk atau surat keluar juga enggak masalah. Bisa nggak? Baik, Pak. Saya usahakan, Pak. Ya, itu kalau mau nilai maksimal. Kalau apa adanya seperti ini baru nyampe level B aja. Gitu ya. Itu kan ada matriks penilaiannya tuh yang dari koordinator KP. Nah, ini kamu baru sampai B. Kalau mau ke A ya minimal harus ada pengelolaan datanya tadi. Jadi loginnya ada bedanya dengan yang nggak login. Gitu ya Mas ya? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Bisa. Oke, 1 minggu dari sekarang itu revisimu lumayan banyak ini PR-nya dibandingkan dengan yang lain tadi dengan Mbak Iklima sama Mas Naswa ya. Ini revisimu lumayan banyak. Tolong dipikirkan lagi nanti apa yang kira-kira bisa diolah datanya di situ. Baik, Pak. Itu ya Mas ya. Semoga bisa dipahami. Yang lain ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau audiens. Permisi, mau tanya. Apa tujuan utama dari kerja praktek pada instansi Anda? Tujuan utama dari kerja praktek saya di instansi pendidikan ini adalah untuk memperoleh pengalaman dalam menerapkan pengetahuan teknologi informasi dan dalam konteks pendidikan. Saya juga memberikan sedikit seperti kontribusi nyata untuk membantu pegawai yang lain.
Apakah bisa dipahami? Ya, cukup dipahami. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana Anda beradaptasi dengan lingkungan kerja yang sebenarnya dan berkolaborasi dengan anggota tim? Untuk adaptasi yang saya lakukan sebenarnya cukup cepat dan dengan cara mengamati seperti pegawai lainnya. Jadi saya membiasakan diri seperti mereka. Seperti contohnya, jika masuk jam 7:30, namun pegawai lainnya sudah masuk jam 7:15, saya mengikuti contoh-contoh seperti mereka. Dan juga mereka juga menerima saya dengan senang hati. Jadi saya beradaptasinya juga enak dan cepat. Apakah bisa dipahami, Mbak Sen? Bisa dipahami. Terima kasih. Baik, apa ada lagi? Nah, sepertinya sudah cukup ya. Terima kasih untuk sidangnya hari ini Mbak Iklima, Mas Nashwa, dan Mas Fabiola. Jangan lupa untuk revisinya saya beri waktu 1 minggu ya. Nanti maksimal hari Jumat minggu depan harus sudah dipresentasikan lagi ke saya karena revisinya tadi di websitenya ya. Kalau laporannya sudah tidak saya revisi lagi, saya revisi aplikasinya aja. Kalau sebelum Jumat sudah selesai bisa langsung menemui saya di ruangan ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya closing semuanya? Permisi Pak, mau tanya. Berarti ntar itu ngumpulinnya bawa langsung laptop ke Bapak atau udah dijadiin itu? Ya, bawa laptop aja nanti dipresentasikan. Baik Pak, terima kasih. Ya, nanti ada juga laporan yang harus kalian kumpulkan via email, dikirim email ke saya. Nanti saya WA-kan saja listnya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ada pertanyaan kalau pengumpulan iya permisi Pak. Kalau pengumpulan KP yang itu penilaian penguji itu kertasnya langsung taruh di meja ya Bapak atau gimana? Ya, langsung taruh aja. Lah, sekalian revisi aja. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kalau sebelum Jumat sudah selesai, misal Senin sudah selesai, bisa langsung ke saya ya. Nggak usah nunggu Jumat ya. Jumat itu terakhir ya. Maksimal. Baik. Baik, Pak. Oke, baik. Sudah cukup? Iya, sudah Pak. Ya. Baik, kalau sudah cukup, saya close. Terima kasih atas waktunya. Ya, dengan ini saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.